akan menjadi istimewa buat kita. Mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada punya dasar berpikir yang tepat terhadap suasana dunia. Bukan hidup biasa, tetapi eternal life, kata Yesus. I am the truth. Akulah jalan, akulah kebenaran, and I am the light. Akulah Tuhan yang ingin bersama-sama dengan saudara selama-lamanya. Hometown kita, rumah kita itu kita harus sadari, dan itu nggak bisa mengganti. Dan saya kan tidak boleh mengikut jalan Yesus. Penghiburan kepada kami, para keluarga Titus yang bentuk ketiga di halaman 6. Bapak Ibu sidang dukawan yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita masuk di dalam panggilan penghiburan yang akan kita ungkapkan secara responsorial. Hiburkanlah umatmu, demikian firman Allahmu. Sungguh Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang berdosa. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari kita melakukan ujian dari nomor 42 bait 1, 2, dan 3 pada halaman 33 Kidung Jemaat 163. Bila duka menerpa, yang penuh dia berduka dan yang teguh. Hidupmu bagaikan daun segerakan layu.
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jika matian nih. Ia tukar tuanta toro tolino inan sangat turi inan pabongi andri kenal miki susah siapa ri merampoi dan tukuang untuk duiki. Kanuan dikukuan langkah tuanta kenalam biki tuga maparisan mintu kadan nakuan rampong pakilalaki dana teme lurokoki susah. Kiranuan komipang tonton untuk duikan tanpa kule kami buang toyan diomai kalemi. Sengana
Kami melihat rancangan Tuhan terlampau sulit diselami oleh cara berpikir kami, tetapi kami menghormati kedaulatan Tuhan yang begitu mulia. Malam ini kami memberikan waktu untuk Tuhan berbicara. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, salam. Saya selalu mempercayai bahwa persekutuan atau communion seperti ini adalah pertemuan yang begitu istimewa. Di tengah suasana duka, kehadiran saudara penting. Tetapi saya meyakini kehadiran firman akan menjadi istimewa buat keluarga. Karena saya mempercayai bahwa ini pasti. Dan saya juga percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Malam hari ini mari kita membuka Alkitab kita, saudara-saudara, di dalam Yohanes pasal 14. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ayat-ayat ini adalah power statement, saudara, pernyataan yang begitu kuat. Sesudah Yesus bicara tentang pengkhianatan di bagian sebelumnya, Yesus bicara tentang kematiannya juga di bagian sebelumnya bersama dengan para murid. Yesus juga melakukan perjamuan, dan sesudah itu Yesus bicara hal yang paling krusial, ya, di dalam perjalanan iman kita ketika kita membaca sebentar. 3 ayat yang mungkin selalu datang kepada kita dalam malam-malam penghiburan seperti ini, tetapi perkenankan malam ini firman ini bukan hanya sekedar menjadi konsepsi saudara, tetapi harus menjadi iman kita semua, terlebih khusus keluarga di tempat ini. Saya akan membacanya buat saudara-saudara semua. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, kematian jasmani itu peristiwa alamiah, ya, yang pasti dialami oleh setiap manusia, sadar atau tidak, ya saudara, bahwa ini juga adalah sebuah kepastian buat kita semua. Kondisinya seringkali tidak diisi jabatan, bahkan kekayaan, saudara-saudara, sehingga termuatlah sebuah kesimpulan awal bahwa tidak ada yang bisa menolak yang disebut dengan kematian, sehingga salah satu kedaulatan Allah yang patut dipahami dan dimengerti dan harus juga diterima adalah kematian itu sendiri. Tony Croix dalam bukunya mencatat bahwa kedaulatan adalah keputusan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat sebenarnya. Dan sikap kita menghormati kedaulatan Allah adalah sikap di mana kita menghargai keputusan itu adalah keputusan yang sangat prerogatif dan tidak bisa dibancang, termasuk peristiwa-peristiwa kematian, saudara-saudara.
Makanya semua manusia akan berhadapan dengan hal ini, saudara. Dan menariknya Yesus di dalam Yohanes pasal 14 menyadari bahwa ada reaksi manusiawi yang kerap kali muncul ketika menghadapi suasana seperti ini. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau dalam bahasa Yunani pakai kata metaras sesto yang artinya jangan gelisah seperti ombak laut yang tidak dapat tenang. Sebenarnya maknanya seperti itu. Bukan berarti meniadakan suasana hati. Kita menyadari betul bahwa ada sesuatu di balik yang terjadi atas kehidupan manusia. Mungkin ini jawaban atas kegalauan para murid, tetapi berita ini adalah berita kebenaran buat kita hari ini bahwa kegelisahan bukan berarti menghilangkan duka cita atau menghilangkan suasana duka cita atau gusar dalam hidup kita. Tetapi kata ini adalah kata di mana iman Kristen kita tidak boleh terjebak dengan keadaan-keadaan seperti menyalahkan Tuhan lewat peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara. Karena seringkali ada banyak orang Kristen yang menyalahkan Tuhan dan memberikan protes begitu besar kepada Allah, sampai berkata bahwa saya tidak akan mengikut Allah hanya karena peristiwa kematian. Mencoba berhitung dengan kedaulatan Allah, tapi tidak menyadari seandainya Tuhan juga berhitung dengan kehidupan kita, seandainya, Bapak Ibu. Jadi berita ini adalah berita yang penting sekaligus buat keluarga yang ada di tempat ini. Kita semakin memberikan kesadaran kepada diri kita bahwa suasana duka itu manusiawi, tetapi jangan sampai ada keadaan yang menjebak kita untuk menyalahkan Tuhan. Itu arti yang sebenarnya dari kata gelisah itu sendiri. Sehingga kekristenan kita akan berada pada satu hal. Jadi harus punya dasar berpikir yang tepat terhadap suasana duka seperti ini. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Ada begitu banyak pertanyaan tentang kepastian hidup dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu harus sedikit melihat satu bagian penting yang Yesus sendiri katakan di dalam Yohanes pasal 10. Mari kita mundur beberapa. Firman Tuhan berkata begini: pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Rasanya tidak ada seorang pun yang berani menyatakan bahwa aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Sehingga kata gelisah tadi harusnya terjawab bahwa Yesus sendiri yang memberikan garansi tentang hidup itu sendiri. Dalam bahasa asli kata hidup ada beberapa, saudara. Yang pertama itu kata yang dipakai adalah bios, Bapak Ibu. Makanya di dalam ilmu. Tetapi hidup yang dikatakan Yesus itu bukan hanya bios, hanya dalam pemahaman tubuh yang diciptakan. Tetapi waktu Yesus bilang aku datang supaya kamu mempunyai hidup, Yesus sedang bicara bahwa kamu mempunyai hidup dengan pengertian Yesus, bukan pengertian kita. Dan di situ digunakan kata zoe, saudara. Oh, sama-sama katakan zoe. Apa itu zoe? Zoe itu adalah hidup yang bukan hidup biasa, tetapi eternal life dalam bahasa Inggris, atau kehidupan kekekalan itu. Dialah yang menyediakan zoe itu. Makanya di Yohanes 14 Yesus katakan di rumah Bapakku banyak tempat. Tidak sedikit kita mention sebenarnya satu gambaran tentang rumah yang begitu mewah, begitu istimewa dan sebagainya. Itu gambarannya sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan soal rumah. Tapi mari menjadi perhatian hari ini bahwa yang menjadi perhatian utama kita adalah kekekalan itu adalah kehidupan tentang kehadiran Allah sendiri nantinya. Kehadiran
Sehingga ada yang berkata, Pak Gembala, Pak Pendeta, kadang-kadang surga jadi baru Allah. I am the way, kata Yesus. I am the truth. Akulah jalan, akulah kebenaran, and I am the life. Akulah hidup. Pemahaman-pemahaman ini mungkin kerap kali kita dengar di dalam ibadah penghiburan. Di dalam momen-momen seperti ini yang kita datangi. Tapi malam ini perkenankan saya sebagai hamba Allah menyatakan bahwa saudara punya Tuhan yang ingin bersama-sama dengan saudara selama-lamanya. Katakan amin. Makanya waktu Yesus bicara Yohanes 14, tentu sangat terkait dengan keadaan hati para murid. Wah, kalau Yesus berarti kita mau jadi apa? Tapi Yesus menyediakan kehadirannya kelak akan bersama-sama supaya di mana Yesus ada, di situ ada saudara dan saya. Ini bukan berita sembarangan, saudara. Ini berita sukacita. Untuk berdoa, saya nggak pernah lihat loh. Ada satu keadaan yang menyatakan dia beliau Pak Yunus takut mati, tidak ada, hampir nggak pernah sebenarnya. Meringis kesakitan dalam luka yang dialami, tapi terus terang saya menemukan ada kata-kata yang berucap bahwa saya siap sih sebenarnya. Walaupun saya harus mengalami yang namanya kematian, dan waktunya tidak temporal, waktunya selama-lamanya bersama dengan Allah. Makanya mental kita harus mental surgawi, bukan mental duniawi. Karena kita perantau. Betul ya. 1 Yohanes bilang, kamu bukan berasal dari Allah. Kamu bukan berasal dari dunia, kamu berasal dari Allah. Ada sebuah kesadaran bahwa kita ini merantau, Bapak Ibu. Sekian belas tahun saya di Jakarta melayani. Mungkin alami untuk balik ke Sulawesi Tenggara, saya bilang iya ya. Hometown kita, rumah kita itu kita harus sadari, dan itu nggak bisa mengganti suasana kita. Harusnya suasana surgawi selalu hidup dalam hidup kita. Sehingga suasana hati perantau itu selalu tersadari oleh kita, sehingga kita cuma pengunjung. Tetapi kita punya misi yang besar sebagai pengunjung. Boleh katakan amin. Yang dinyanyikan oleh salah satu vokal grup ketika saya turun dari mobil tadi, yaitu musim akan selalu berganti. Bapak Ibu tahu gitu? Kasih Tuhan tetap berubah sampai selamanya. Itu nyanyian yang keluar dari atas tempat tidur di tengah kesakitan. Sehingga betul kata gelisah itu bukan menyalahkan Tuhan, tapi mempercayai akan ada iman di balik kesengsaraan. Maka Paulus bilang, bermegahlah dalam ini alur iman yang harus disadari oleh gereja. Saya dan saudara termasuk keluarga yang saya cinta. Berita hari ini bukan berita dari manusia, ini berita Allah. Di mana berita ini adalah sebuah kepastian untuk kita semua. Berada pada posisi iman bahwa aku bangga pada Yesus, aku bangga di diri Yesus, aku bangga diselamatkan Yesus, dan aku akan bersama sama kita selalu bisa hidup. Berapa banyak sisa uang, tapi kita tidak akan pernah mampu menghidup. Berapa banyak sisa waktu hidup. Tapi yang kita syukuri adalah berita ini. Maka saya yakin saudaraku punya iman yang sama dengan beliau. Saya ingat di mana pada waktu banyak. Sehingga kegelisahan itu
memang menjadi reaksi manusiawi, tetapi akan mulai berganti dengan berita pengharapan ini. Engkau mengaruniakan Yesus supaya siapa percaya tidak binasa melainkan bagi saya bangga dipilih Yesus, dan saya bangga boleh mengikut jalan Yesus. Saya mengikut pribadi yang pasti, begitu pula dengan semua. Tanto dan Sandi, tetapnya beliau, kuatnya beliau adalah warisan yang luar biasa. Saya menyadari bahwa bagaimana hatinya dengan Tuhan adalah warisan buat anak-anak untuk harus dijaga, dirawat, sehingga semuanya yang masih ada hari ini akan tetap bersama. Akan selalu berganti, kasih Tuhan
di dalam darah yang tulus, jiwaku sucilah. Aku datanglah padamu Tuhan, dengan darah yang tulus, jiwaku selalu Tuhanku. Matang turin naku penumbangan hidup sang Yesus kama sehingga siapa seiradamu enak kadaketku. Terima kasih. Kalau foto lagi. Untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ada waktu untuk merubah dan ada waktu untuk membangun. Jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat ada waktu untuk melompat dan ada waktu untuk membantu. Kau jadikan semuanya indah pada waktunya. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat bukan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak. Walau kini ku menabur benih sambil mencucurkan air mataku, percaya suatu saat bukan menuai berkasnya sambil bersorak-sorak, sambil bersorak-sorak. Setiap lirik yang dinyanyikan adalah firman Allah yang tertuang dalam bentuk nyanyian. Kita percaya akan membangkitkan iman keluarga. Dan saya juga percaya bahwa waktu Tuhan dipuji, Tuhan hadir dan memberkati segenap kita semua, terkhusus keluarga. Momen ini momen yang sangat penting, yaitu doa syafaat. Mari kita berdoa. Pencipta langit dan bumi,
Syukur kepada Allah yang selalu menyatakan pemeliharaannya atas hidup kami. Kami mau coba hitung tapi terlampau besar, terlampau luas dan dalam. Hanyalah syukur dan memuliakan Allah yang kami bawa senantiasa di hadapan Tuhan. Malam yang penuh berkat karena kehadiran Tuhan. Malam yang istimewa karena Engkau menyatakan bahwa Engkau adalah hidup yang sesungguhnya itu. Terima kasih buat nyanyian, pujian, pengagungan, penyembahan, terkhusus isi hati Tuhan yang sudah kami terima. Kiranya berbuah sehingga hidup kami betul-betul memancarkan kebenaran itu sendiri. Dunia membutuhkan nilai Kristus. Oleh karena itu firman yang selalu kami terima adalah nilai kebenaran-Mu yang harus kami tampilkan di tengah dunia ini. Terima kasih ya Allah. Kami mengucap syukur dan malam ini perkenankan kami membawa doa untuk keluarga besar di tempat ini. Ya almarhum Bapak Yunus Tel. Kami berdoa buat ibu yang terkasih. Kami berdoa buat setiap anak-anak, anak mantu, cucu. Kami mempercayai bahwa mereka mungkin sedang dalam keadaan lemah, tidak berdaya dengan keputusan Tuhan, tetapi malam ini kami percaya ada kekuatan dari sumber yang pasti, yaitu Tuhan sendiri. Karena Engkau yang menyatakan bahwa Engkau adalah kekuatan bagi kami. Kami berdoa malam ini Engkau yang menghibur, sehingga keluarga ini menatap masa depan, melihat Tuhan terus mendampingi keluarga ini menjadi sahabat, menjadi penolong yang setia dalam langkah perjalanan iman mereka. Istri yang terkasih sehat, umur panjang, terus diberikan kekuatan dan pengharapan. Semua anak-anak boleh berdiri tegak karena firman yang menopang, dan mereka boleh melanjutkan perjalanan iman, aktivitas tanggung jawab mereka dengan senantiasa takut dan setia akan Tuhan seperti yang sudah diwariskan oleh Bapa orang tua terkasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mendoakan perjalanan keluarga yang menuju ke kota Kendari dari beberapa kota di luar Sulawesi Tenggara. Kami memohon penyertaan, keamanan dan perlindungan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memproteksi kami sempurna. Sehingga kami kagum-kagum melihat Engkau Immanuel menyertai kami senantiasa. Semua kegiatan-kegiatan ibadah penghiburan berikutnya, terkhusus di hari Senin nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa semuanya Tuhan pegang kembali sampai seluruh kegiatan ini selesai di TPU yang sudah disiapkan. Kami berdoa seluruh kelangsungan ibadah atau apapun persiapan sampai almarhum Bapak Yunus Tel kemudian kami bersiapkan sesudah malam ini akan sampai hari Senin sore nanti. Tuhan terima kasih. Kami memuji keagungan. Kami berdoa supaya melayani malam ini. Kami percaya bahwa berita kami di dalam proses perhubungan tidak akan sia-sia. Kami melakukan hal dua. Semua kita berkata amin. Dan berkati. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, mari memberikan persembahan syukur kita yang menopang pelayanan dan puji yang telah kita pegang bersama pada halaman 42 atau nyanyian Kidung Baru nomor 133, baiknya yang pertama sampai baiknya yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allahku. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau
Syukur atas keluarga penuh kasih. Syukur atas kekuatan dalam duka dan selamanya. Kita kembali ke baitnya yang pertama. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur Atas syukur atas kasih sayang dari sahabat teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan bala duka dan kesal. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena berkat-Mu hari ini atas hidup dan kehidupan. Kiranya persembahan kami ini agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu di sini dan dimanapun persembahan ini dipergunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat bagi kami. Malam hari ini dengan menyanyikan lagu pada liturgi pada halaman 46, baitnya yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Ku beroleh berkat, ku beroleh berkat yang sejahtera bakal
keluarga dan sidang perhiburan kekasih Tuhan, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan dulu kembali dan selamat malam. Tuhan Yesus. Saya Pak Bilang yang yang bangun berikan kekuatan kesehatan bersama keluarga. Biarlah terus senantiasa memelihara kehidupan dan suka kita selalu senantiasa melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan memberikan kepada kita. Juga bagi kami pengaku di atas kami. Kenapa karena yang tidak akan Jemaat yang kasih Tuhan, demikianlah ibadah penghiburan pada malam hari ini. Thank you. Firman yang telah kita dengarkan bersama, kita mengingatkan kita semua jemaat membuka semua dua keluarga yang berbuka. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para pendeta Tugu Benyamin Bersehat yang telah melayani kita dan perhimpunan, dan Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Dan juga kepada rekan-rekan pengepul yakin kami ucapkan terima kasih. Kita masuk dalam informasi dan pengumuman. Yang pertama, ibadah penghiburan malam sorban besok dimulai jam 19.30 WIB atau jam 7.30 malam. Berhubung di Jumat Getsemani ada ibadah sore, jadi ibadah di rumah duka ini dimulai setengah 8 malam. Dan yang akan melayani dari bidang perohanian pastor oleh Ibu Pendeta Siska Suraku Bersehat. Dan dalam ibadah penghiburan besok juga akan diisi ungkapan bela sungkawa dari yang pertama kerukunan keluarga Sangarak, yang kedua dari kantor Kota Kendari. Dari mulai itu rencana pemakaman akan dilaksanakan hari Senin tanggal 9 Juni 2025 dimulai pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang. Sekali lagi, rencana pemakaman akan dilaksanakan hari Senin tanggal 9 Juni 2025 pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang. Ya, demikianlah informasi, dan saat ini keluarga telah menyiapkan pengaturan untuk dilelang. Dan lelang ini, hasil lelang ini akan diperuntukkan kepada 6 penerima. Yang pertama
panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Getsemani. Yang kedua, Jemaat Tongkonan Kendari. Yang ketiga, Jemaat GBI Pondok Daud Kendari. Yang keempat, Jemaat Getsemani Kendari. Yang kelima, Gereja GPDI Jemaat Mandonga. Yang keenam, panitia pembangunan rumah Tongkonan Kantor. Dan orang ini akan dipandu oleh Bapak Diakon dan Sekante. Dengan terkasih kami. Turun 170 Petuan 170 Petuan 180 Petuan 200 Petuan 205.000 210 Petuan Petalo Santarayan ya Beresemangana ya Petalo ya semua uang tosok berat 200 satu kali 2 kali 3 kali satu kali langit-langit nih 200 artinya hitung-hitung ini menyalurkan berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu 200 satu kali doakan kita atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Saya dengan Tuhan berikanlah lelang dan jumlah lelang dari masing-masing memperoleh 220.000. Kali ini kami bacakan untuk Pondok Daud Kendari. Yang keempat, Jemaat Getsemani. Yang kelima, Gereja GPDI Jemaat Mandonga. Yang keenam, panitia pembangunan rumah Tongkonan Kantor. Jadi masing-masing memperoleh 220.000. Terus yang berikut disampaikan pada Jemaat Rayon 2 selesai ibadah ini. Kami harapkan untuk tinggal sebentar bisa berkumpul di rumah Bapak Payola. Jadi sekali lagi untuk Rayon 2 Jemaat Getsemani untuk tinggal sebentar dan juga untuk PKB Jemaat Getsemani diharapkan untuk tinggal sebentar kita latihan. Jemaat yang Tuhan dalam suasana duka keluarga tempat ini hendak menjamu kita makanan dan minuman. Untuk itu doa makan dan minum akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jagan Samani, Ketua Kasus Kendari Konawe Barat Yasuda. Dengan kasih semoga berkat makanan dan minum yang disiapkan keluarga. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kembali saat ini kami semua berkumpul di hadirat-Mu. Kasih kami di tempat ini. Engkau tak hentinya memberi penghiburan kepada kami, kepada keluarga khususnya yang berduka. Kami selalu bersuka cita mendengar berita firman-Mu untuk selalu memberikan kami kepastian bahwa Engkau bersama dengan kami tidak hanya dalam dunia, tapi Engkau memastikan bahwa setelah kami melalui kematian, kami melampauinya dan boleh bersama dengan Bapa. Kami selalu menyedihkan, selalu kami merasa kehilangan, tetapi kami
akan hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Itulah sebabnya kami kembali dengan penuh sukacita, penuh berkat daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini, meski dalam duka keluarga hamba-Mu di tempat ini, mereka menyiapkan bagi kami makan dan air minum untuk kami nikmati. Biarlah Tuhan menguduskannya untuk tubuh kami, supaya setiap kami yang menerimanya beroleh berkat, kekuatan, bahkan kesehatan yang baik. Dan kiranya Tuhan berkenan menyertai menyelamatkan perjalanan kami sebentar, supaya masing-masing kami boleh tiba dengan selamat di tempat kami masing-masing. Kami datang memohon menyambut berkat-Mu dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.